Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Jatnika dari unit kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan masalah yang dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas 11 TKJ pada semester 1, yaitu pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik atau sebagai student of learning, bukan pengajaran oleh guru atau teacher of teaching. Berdasarkan hal di atas, maka identifikasi masalah yang disampaikan adalah kurang aktifnya siswa pada pembelajaran di kelas. Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Akar permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah 1. Siswa merasa kurang percaya diri dalam mengemukakan ide. Siswa yang kurang percaya diri cenderung memilih diam daripada berbicara. Jangankan dengan guru, dengan teman sebayanya pun sendiri terkadang sulit untuk berdialog. Yang kedua, siswa tidak nyaman dengan temannya. Lingkungan yang kurang nyaman juga dapat menyebabkan ketidakaktifan siswa dalam belajar. Seperti halnya siswa tidak nyaman atau mempunyai masalah dengan teman sekelasnya, pasti siswa tersebut tidak akan konsen dalam berpikir. 3. Kurang tertarik dengan suasana kelas. Suasana kelas yang kurang menarik dapat menyebabkan kepasifan siswa. Guru menyampaikan materi, juga suasana di dalam kelas. Maka dari itu, bagaimana cara guru sekolah pintar-pintar dalam membuat strategi pembelajaran? Begitu juga dengan media apa saja yang dipakai dalam setiap mata pelajaran. Semua guru pasti ingin semua siswanya aktif dan kreatif. Guru pasti tidak ingin kelas suasananya sunyi senyap. Siswa yang pasif atau diam saat pembelajaran berlangsung dapat menjadi salah satu indikasi bahwa murid tersebut tidak tertarik pada pembelajaran yang diajarkan. Jika ini terjadi di kelas, itu tandanya strategi pembelajaran harus ditinjau kembali. Dari pernyataan di atas, pemecahan masalah yang dilaksanakan supaya pembelajaran lebih aktif adalah sebagai berikut. Pemecahan masalah yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau sering disebut PAKEM sudah sering kita dengar. Kemudian PAKEM disempurnakan lagi menjadi PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Meskipun pembelajaran PAKEM dan PAIKEM dicetuskan bertahun-tahun lalu, model pembelajaran ini masih sangat relevan diterapkan pada saat ini. Metode diskusi dan role play memiliki karakteristik sebagai berikut. Student center atau berpusat pada siswa. Joyful learning, belajar yang menyenangkan. Competency based learning, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu. Mastery learning, belajar secara tuntas. Dan continuous learning, belajar secara berkesinambungan. Pemecahan masalah yang kedua yaitu memberikan pilihan cara menyelesaikan tugas. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang membebaskan siswa menuangkan ide dan gagasannya secara berbeda. Keseragaman sering disebutkan sebagai salah satu penghambat kreativitas siswa. Di sini, guru harus menanamkan pada siswa
bahwa tampil beda itu tidak apa-apa selama tidak melanggar aturan yang ada. Memberikan kebebasan siswa menyelesaikan tugas bukan berarti siswa dapat semaunya. Bahkan ada siswa yang malah bingung ketika diberikan kebebasan. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat memberikan beberapa pilihan cara dalam mengerjakan tugasnya, sehingga siswa dapat menyesuaikan dengan hobi, bakat, dan minatnya. Misalnya, guru memberikan tugas presentasi. Guru dapat memberikan pilihan bagaimana siswa menyajikan presentasinya, mempresentasikan dalam bentuk infografis, slide, gambar, video, dan lain-lain. Intinya, guru harus memberikan kebebasan siswa untuk inovatif dan kreatif. Pemecahan masalah yang ketiga yaitu memberikan kegiatan pembelajaran non-rutin. Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang dan terus-menerus akan dapat membuat siswa bosan, bahkan mematikan kreativitasnya. Siswa tak ubahnya seperti robot yang sudah diprogram sehingga tidak memiliki inisiatif, apalagi inovasi. Pembelajaran aktif yang memberikan kegiatan non-rutin siswa, misalnya berdiskusi. Diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengemukakan pendapat, atau memberi tanggapan. Pemecahan masalah yang keempat yaitu mengajak siswa berpikir kritis. Metode pembelajaran aktif akan menstimulasi siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis adalah salah satu keterampilan abad 21 yang wajib siswa kuasai. Dengan berpikir kritis, siswa dapat melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi dan memberikan penjelasan dengan memberikan bukti-bukti yang valid. Cara membuat siswa berpikir kritis adalah dengan memberikan jenis pertanyaan yang tidak hanya dapat dijawab dengan sesuatu yang pasti. Selain hafalan, berikan porsi lebih banyak pada pertanyaan yang membuat siswa menggunakan nalarnya. Misalnya pertanyaan yang menanyakan bagaimana, how, atau mengapa, why. Pemecahan masalah yang kelima yaitu making mistake is okay. Banyak siswa yang tidak ingin membuat kesalahan karena takut dimarahi atau takut mendapat nilai jelek. Guru harus meyakinkan siswa bahwa membuat kesalahan saat belajar adalah hal biasa dan tidak apa-apa. Siswa justru dapat mengevaluasi dan belajar dari kesalahan yang dibuat sehingga kesalahan serupa tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Supaya siswa tidak takut membuat kesalahan, guru dapat melakukan pola penilaian kombinasi, yaitu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajarannya. Dengan demikian, siswa merasa bahwa usahanya mendapatkan perhatian dan apresiasi dari gurunya. Siswa akan makin semangat belajar dan tidak akan sungkan bertanya jika mengalami permasalahan. Demikian pemaparan saya mengenai pemecahan masalah yang terjadi pada siswa di SMK Negeri 4 Tasikmalaya untuk membuat siswa menjadi siswa yang aktif dan kreatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.